Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa dari Putra Putri SMP Negeri 2 Katapan. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam sebuah jadwal bimbingan konseling. Perkenalkan, saya Rosyid Nureka Putra, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Katapang. Pada hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan peran orang tua untuk membantu anak belajar daring di rumah. Hal ini saya rasa perlu disampaikan kepada orang tua siswa karena belakangan ini kita masih berada dalam masa pandemi. Belakangan ini juga kita masih dalam masa PPKM, atau bisa dikatakan siswa pun masih belajar secara daring. Dan tentu saja hal ini perlu disampaikan kepada orang tua siswa sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah wawasan, bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan tambahan bagi orang tua di rumah. Baik, kita mulai saja. Peran orang tua membantu anak belajar daring di rumah. Pada tahun ini, tahun ajaran 2021-2022 sudah dimulai di bulan Juli kemarin. Namun, kondisi pandemi mengharuskan siswa untuk melakukan pembelajaran secara daring. Hal ini tidak luput dari peran orang tua dan guru dalam membimbing anak-anak atau peserta didik. Lalu, apa saja peran orang tua dalam belajar daring di rumah? Nanti kita akan coba jelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena pembelajaran dilaksanakan di rumah dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru, maka orang tua atau pengasuh anak di rumah akan menjadi pembimbing anak untuk dapat memahami materi dengan baik. Memang akan sangat berbeda bagi anak belajar secara tatap muka dan belajar secara daring, sehingga tugas kita sebagai orang tua untuk memastikan ilmu dapat diserap oleh anak. Jangan sampai karena pandemi anak malah jadi tidak melanjutkan sekolah karena kendala yang tidak bisa tatap muka dengan guru secara langsung. Peran orang tua membantu anak belajar daring di rumah. Dukungan orang tua atau wali murid sangatlah penting untuk keberlangsungan pendidikan dalam masa pandemi ini atau dalam metode daring ini. Ada beberapa peran orang tua dalam mendampingi anak belajar daring yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu di rumah. Dari beberapa referensi yang ada, peran orang tua dalam membantu anak belajar daring di rumah diantaranya yang pertama adalah orang tua memastikan anak belajar daring dengan aman. Jadi orang tua ikut membantu anak agar bisa belajar dengan aman serta efektif, baik di sekolah maupun di rumah, baik secara luring maupun daring. Dan jangan lupa untuk mempraktekkan protokol kesehatan sebelum belajar, ketika belajar, dan sesudah belajar. Salah satu contohnya mungkin sebelum belajar anak harus membersihkan tempat yang akan digunakan untuk belajar. Orang tua harus bisa memastikan hal tersebut. Ketika belajar pun belajar daring di rumah, ada anak yang belajar sendiri atau bahkan mungkin ada anak yang belajar dengan teman atau tetangganya.
Nah, itu ketika belajar orang tua bisa memastikan bahwa si anak masih tetap mempraktekkan protokol kesehatan, menjaga jarak, atau memakai masker contohnya, atau hal-hal yang lain. Lalu ketika selesai belajar, orang tua dapat memastikan bahwa anak itu membersihkan kembali tempat yang digunakan untuk dia belajar, atau bisa memastikan bahwa si anak mencuci tangannya ketika selesai pembelajaran, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Nah, orang tua bisa memastikan agar apa? Agar anak itu bisa belajar dengan aman dan bisa belajar dengan efektif. Ya, tadi disebutkan juga ada pembelajaran luring. Pembelajaran luring ini adalah luar jaringan. Jika misalkan ada guru kunjung, atau misalkan anak harus mengumpulkan tugasnya ke sekolah atau kegiatan luring yang lainnya, orang tua harus bisa memastikan bahwa anak tersebut aman. Entah itu mengantarkannya ke sekolah atau menitipkannya kepada tetangga untuk diantarkan ke sekolah, mengumpulkan tugas, atau hal-hal yang lainnya. Yang pada intinya anak bisa belajar dengan aman serta belajar dengan efektif. Selanjutnya yang kedua adalah memberi semangat kepada anak untuk belajar secara daring. Dalam masa pandemi ini, PJJ daring, anak itu akan cenderung merasa bosan dan kehilangan semangat dalam belajar. Oleh karena itu, orang tua perlu mendukung dan memberikan semangat. Jika belajar di rumah, ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Ya. Jangan sampai ketika anak dituntut oleh keadaan sehingga harus belajar di rumah, tetapi keadaan di rumahnya itu tidak mendukung anak untuk bisa melakukan pembelajaran. Ya. Jadi dimohon kepada orang tua bisa memberikan semangat juga kepada anaknya. Ketika anak sudah terlihat merasa bosan, merasa motivasinya turun, merasa kehilangan semangat dalam belajarnya, maka disitulah peran orang tua untuk bisa memberikannya semangat. Supaya apa? Supaya nilai dan prestasinya itu tetap bertahan atau bahkan mungkin bisa naik. Lalu selanjutnya anak juga bisa diberikan ruangan khusus mungkin untuk belajar agar tidak terdistract oleh benda-benda lainnya selain benda yang digunakan untuk belajar. Jadi anak mungkin bisa diberikan tempat khusus, entah itu di ruang tamu mungkin, ataupun di kamar bahkan. Nah, si anak itu bisa diberikan tempat khusus supaya apa? Tidak terganggu oleh hal-hal yang lain, tidak terganggu oleh benda-benda yang lain. Contoh, banyak kejadian ketika anak sedang belajar online, adiknya atau bahkan kakaknya, bahkan orang tuanya, ketika anak belajar, suara TV-nya itu terdengar, ya, terdengar oleh si anak sampai bisa mengganggu konsentrasi dalam belajar. Atau mungkin bahkan suara MP3 atau musik yang cukup kencang sehingga bisa mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Nah, diusahakan ketika anak sedang belajar, ciptakanlah situasi yang memang mendukung si anak untuk belajar, ya, supaya lebih fokus, supaya lebih konsentrasi dan tidak terdistract atau terganggu oleh hal-hal yang lainnya. Itu untuk apa? Untuk menunjang prestasinya, untuk menunjang semangatnya, dan untuk menunjang nilai-nilai yang bisa diraih si anak di sekolah. Lalu yang ketiga adalah hubungi guru atau pihak sekolah.
Nah ini, dalam pembelajaran daring tentu saja orang tua berperan sebagai guru di rumah yang ikut menyampaikan materi kepada anaknya, dan apabila orang tua tersebut mengalami kendala terkait pembelajaran, misalkan tidak memiliki waktu untuk mengajar kepada anaknya, entah karena bekerja, entah karena usaha atau keperluan-keperluan yang lain, diharapkan orang tua itu bisa menghubungi guru, bisa menghubungi wali kelas atau pihak sekolah untuk bisa menemukan solusi yang tepat seperti apa. Ini untuk menunjang juga si anak belajar secara kontinu, secara terus-menerus, tanpa adanya alasan-alasan yang mungkin kebanyakan dari belakangan ini kejadiannya anak tidak bisa belajar karena orang tuanya bekerja. Jadi si anak tidak terpantau. Anak tidak belajar karena tidak memiliki alat untuk belajar. Anak tidak belajar mungkin karena hal-hal yang lain. Nah, orang tua diharapkan bisa menjalin kerjasama yang baik dengan guru mata pelajarannya, dengan wali kelasnya, atau bahkan dengan pihak sekolah yang lainnya. Supaya apa? Supaya anak bisa melakukan hak belajarnya dengan baik. Adapun jika anak bertanya kepada orang tuanya tentang pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya, contoh pembelajaran matematika atau pembelajaran yang lainnya, anak bertanya kepada orang tuanya, mohon kepada orang tua untuk tidak menjawab dengan enteng. Maksudnya adalah kebanyakan sekarang ini ketika anak bertanya kepada orang tuanya, bisa anak ada PR, mah, pah, ini soalnya seperti ini, bisa bantu jawab gak? Nah, mohon kepada orang tua jangan sampai menjawabnya itu, boro-boro neng, boro-boro jang, ibu mah tos harilap, atau jawaban-jawaban yang menyepelekan yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, diharapkan orang tua ketika bertanya, diberikan pertanyaan oleh anak seperti itu, orang tua bisa memperlihatkan bahwa dirinya itu cukup bisa dijadikan guru di rumahnya, sesibuk apapun ataupun selelah apapun. Yang namanya orang tua, kami percaya bahwa orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu di sini bukan hanya tugas sekolah untuk membina, membimbing, memberikan pelajaran kepada anak-anak, melainkan tugas orang tua pun ada di dalamnya. Apalagi sekarang dalam masa pandemi seperti ini, tentu saja orang tua harus bisa menjadi guru di rumahnya masing-masing, ya. Nah, nanti berbeda lagi ketika sudah tatap muka, yang biasanya orang tua di rumah itu adalah bapak ibu sekalian. Nanti tuntutannya berbeda lagi. Guru harus bisa menjadi orang tua di sekolah, ya. Sekali lagi, guru harus bisa menjadi orang tua di sekolah. Dan untuk saat ini, orang tua diharapkan bisa menjadi guru di rumah, gitu. Jadi saling bersinergi, saling mendukung, dan tidak terputus kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Nah, mungkin itu beberapa peran orang tua yang bisa membantu anak belajar online di rumah atau belajar daring di rumah. Selanjutnya ada seorang psikolog anak, Iva Hamisbah, menyatakan bahwa
paparan cahaya dari layar handphone yang digunakan untuk pembelajaran akan terlalu ekstrim jika dilihat terlalu lama. Maka dari itu, pembelajaran online atau pembelajaran daring di rumah harus bisa lebih fleksibel, ya. Lebih fleksibel ini tidak memberatkan ke anak, tetapi pembelajaran tetap dilakukan secara efektif. Orang tua bisa memberikan batasan waktu kapan anak harus memegang handphone dan kapan anak harus bisa beristirahat, ya. Jangan sampai ketika anak belajar lalu setelah selesai belajar anak masih diberikan hak untuk memegang handphone. Nah, itu cukup berbahaya untuk penglihatan anak. Itu akan lebih banyak merusak mata. Contoh, ketika anak selesai belajar lalu si anak, "Mah, pinjam dulu untuk bermain game." Nah, itu diusahakan ada jeda waktunya dulu. Nah, butuh istirahat. Bukan hanya badanmu atau otakmu yang harus diberikan istirahat, tetapi matamu juga harus diberikan istirahat. Jadi istilahnya orang tua bisa memberikan pengertian-pengertian seperti itu. Yang harus diistirahatkan bukan hanya otaknya saja, bukan hanya hatinya saja, atau hal yang lainnya, melainkan matanya pun harus diberikan istirahat, ya. Karena banyak anak yang beralasan bahwa, "Mah, ini juga main game kan sambil istirahat." Nah, orang tua harus bisa memberikan penjelasan bahwa, "Nah, matamu juga harus diberikan istirahat. Kamu boleh bermain game, tetapi istirahatkan dulu matanya, disegarkan dulu matanya, ya, supaya tidak rusak. Kamu tadi sudah belajar memandang layar handphone dengan cukup lama, tolong berilah matamu istirahat. Nanti pun ketika matamu sudah beristirahat, ibu atau ayah tidak akan melarang kamu untuk bermain game." Nah, silahkan, itu bisa menjadi bahasa untuk memberikan pengertian kepada anak. Jadi kesannya bukan kita membatasi, tidak, melainkan kita memberikan pengertian kepada anak, memberikan kasih sayang dengan bahasa yang cukup lembut, ya, seperti itu, tanpa membatasi hak-hak anak untuk bermain. Lalu selanjutnya, pembelajaran di rumah juga diharapkan tidak menimbulkan stres untuk siswa, sehingga diterapkan pembelajaran berbasis tema atau problem solving. Secara tidak sadar, cara ini bisa membuat anak lebih terampil secara lisan maupun tulisan, ya. Mungkin dari beberapa mata pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah ada pembelajaran berbasis tema, pembelajaran berbasis hal-hal untuk bisa menyelesaikan masalah anak. Ada program literasi untuk melatih lisan dan tulisan siswa. Ada program ekstrakurikuler, ada program-program lain yang diberikan oleh pihak sekolah. Nah, itu adalah untuk senantiasa meningkatkan keterampilan lisan maupun tulisan, bahkan meningkatkan hal-hal yang lain, ya, meningkatkan hal-hal yang lain dalam hal motorik misalkan, atau dalam hal keterampilan sosial atau yang lainnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa memberikan semangat kepada anaknya untuk mengikuti program-program yang di luar mata pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah. Lalu selanjutnya, belajar daring. Peran orang tua diharapkan tidak gaptek atau gagap teknologi. Dilansir dari JPNN, orang tua tetap perlu waspada terhadap ancaman ketergantungan anak terhadap internet, khususnya di masa karantina ini. Orang tua tidak perlu lebih aktif. Maksudnya, orang tua perlu lebih aktif untuk mendampingi serta membangun komunikasi positif
dengan anak selama menggunakan internet. Nah, memang kebanyakan belakangan ini penggunaan internet itu lebih meningkat drastis dibandingkan pada saat belajar tatap muka di sekolah, karena kebanyakan pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan internet, ya. Nah, ini orang tua harus lebih waspada karena penggunaan internet itu ada hal-hal yang menjadikan dampak positif dan ada pun hal-hal yang menjadikan dampaknya itu negatif. Hal positifnya mungkin kita bisa belajar, bisa menggali ilmu, menggali informasi dan menambah wawasan dalam internet. Itu adalah hal yang positifnya. Tetapi banyak juga hal-hal yang negatifnya yang menjadikan ketergantungan anak terhadap internet, ya. Salah satu contohnya mungkin sekarang banyak anak yang bermain game online, atau bahkan banyak anak yang lebih mementingkan membuat TikTok, atau lebih mementingkan menonton YouTube, atau lebih mementingkan hal-hal yang lain dibandingkan menggunakan internet untuk belajar. Nah, di sini peran orang tua diharapkan bisa mengontrol hal itu. Di balik itu semua, ketika kita ingin mengontrol hal-hal yang demikian, maka orang tua diharapkan tidak gagap teknologi, tidak gaptek, ya. Orang tua harus bisa belajar, harus bisa menyesuaikan, walaupun mohon maaf, ada yang menyebutkan, Pak, kalau sudah tua gini mah susah untuk belajar. Jangan sampai seperti itu. Walaupun usia berapapun, keadaan apapun, diusahakan agar orang tua bisa belajar teknologi, tidak gaptek. Supaya apa? Supaya tidak mudah dibohongi oleh anak. Kebanyakan orang tua itu, mohon maaf, ada beberapa orang tua yang karena dia itu gagap teknologi atau gaptek, maka ketika anak menyampaikan hal-hal yang sebetulnya negatif, tapi karena orang tua itu tidak tahu, dibohongi oleh anaknya, maka orang tua langsung percaya, ya. Nah, jangan sampai kita mengalami hal-hal demikian atau kita termasuk dalam salah satu di antaranya. Selanjutnya, menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar mengungkapkan bahwa penggunaan internet selain memiliki manfaat juga memiliki dampak negatif. Beberapa contohnya itu seperti konten pornografi atau kejahatan seksual dan bahkan eksploitasi terhadap anak. Belakangan ini banyak sekali konten-konten pornografi berbasis film kartun, konten-konten pornografi berbasis hal-hal yang biasanya kita wajari. Nah, itu maka perlu pendampingan dari orang tua terhadap anak dalam menggunakan gadgetnya. Lalu ada kejahatan seksual yang biasa dilakukan di internet pun ada. Dan juga bahkan sampai kepada kasus eksploitasi anak terhadap anak belakangan ini pun banyak terjadi. Itu adalah dampak negatif daripada internet yang digunakan oleh peserta didik atau oleh anak-anak, ya. Oleh sebab itu, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang negatif tadi, ya. Ketika anak mengakses internet saat berada di dalam rumah, ya, diutamakan di dalam rumah saja. Ya, kalau di luar rumah mungkin kita akan terbatas aksesnya, terbatas pengawasannya. Kita tidak tahu anak main dengan siapa, main kemana. Mungkin ketika berangkat dia bilang kemana, kenyataannya kemana, itu kita tidak tahu. Minimal di dalam rumah kita bisa
melihat atau membatasi anak dalam mengakses internet, mengawasi, ya. Selanjutnya juga ada dari Astrid Gonzaga Dionisio, seorang spesialis perlindungan anak dari United Nations Emergency Children Fund atau UNICEF Indonesia, menyatakan bahwa momen belajar di rumah atau school from home ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi orang tua atau pengasuh untuk mendampingi anak dalam proses belajar yang dilakukan lewat internet. Nah, seharusnya memang betul orang tua ketika dalam masa daring ini harus bisa menjadikan sebuah kesempatan untuk apa? Untuk bisa mendampingi, untuk bisa mengetahui bagaimana kualitas belajar yang dimiliki oleh anak-anaknya, ya. Waktunya lebih leluasa. Lalu ketika di rumah anak akan lebih terawasi, ya, oleh orang tuanya gitu. Nah, ini orang tua harus bisa menjadikan sebuah kesempatan. Jangan sampai walaupun tugas kita dalam keluarga mungkin ayahnya ada yang bekerja, ibunya ada yang dagang atau melakukan usaha-usaha yang lainnya, jangan sampai dengan kesibukan yang kita miliki kita tidak bisa mendampingi, tidak bisa mengawasi anak dalam belajar, ya. Minimal ketika selesai bekerja pulang, sisihkanlah waktu sebentar. Untuk apa? Untuk mendampingi, mengawasi anak, bertanya kepada anak, "Nak, Aa, Teteh, Ujang, Kasep, hari ini belajar apa? Tugasnya apa? Coba Bapak lihat, coba Ibu lihat." Nah, seperti itu adalah hal-hal kecil yang bisa memberikan pengertian, bisa memberikan pendampingan kepada anak. Jadi kita tahu tidak hanya bertanya lalu si anak belajar bahasa anu, belajar mata pelajaran anu, lalu lantas kita hanya oh iya ya sudah. Tidak, tapi kita coba lihat catatannya seperti apa, tugasnya seperti apa. Jika ada soal latihan, kita coba lihat juga apakah sudah diselesaikan atau belum. Nah, pendampingan seperti itu merupakan perhatian yang lebih kepada anak, kasih sayang yang lebih kepada anak. Kita tidak hanya memberikan uang jajan saja, kita tidak hanya memberikan makan saja, tetapi kita memberikan ilmu, pengetahuan, pengertian, cinta dan kasih sayang kita. Melalui apa? Melalui pendampingan dalam proses belajar yang dilakukan oleh anak di rumah. Seperti itu. Jadi ada moto khusus yang bisa diterapkan dalam diri Bapak Ibu sekalian di sini. Bagi orang tua, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata gaptek atau gagap teknologi. Mari kita belajar menggunakan internet untuk mendamping anak-anak kita. Kita harus menjadi tempat yang pertama, baik secara online ataupun offline, bagi anak-anak kita untuk mencurahkan isi hatinya, ya. Jangan sampai Bapak Ibu dijadikan tempat kedua atau ketiga bahkan keberapa bagi anaknya sendiri dalam mencurahkan keluh kesah yang dimiliki anaknya. Anak-anak ada problem dalam belajar, ada problem dengan temannya, ada problem dengan anggota keluarga yang lainnya, atau bahkan ada problem dengan dirinya sendiri, maka orang tua harus bisa menjadi orang yang pertama, tempat yang pertama untuk menjadi tempat mencurahkan isi hati dari anak-anaknya. Yang bahaya adalah ketika anak-anak lebih percaya kepada orang lain untuk mencurahkan isi hatinya dibandingkan orang tuanya sendiri, ya. Seperti itu. Maka jika itu sudah terjadi, maka anak akan lebih betah berada di luar rumah dibandingkan berada di dalam rumah, ya. Orang tua harus bisa
bukan hanya berperan sebagai orang tua saja, tapi orang tua mungkin bisa berperan sebagai temannya, sebagai sahabatnya, sebagai pacarnya mungkin, sebagai siapapun itu yang dibutuhkan oleh anak gitu ya, dengan batasan-batasan yang ada sehingga anak bisa lebih betah berada di rumah dibandingkan berada di luar rumah ya. Perhatiannya didapatkan, diberikan kepada anak, kasih sayangnya terasa. Lalu ketika anak curhat pun itu bisa klop ya. Tidak hanya memarahi dan memarahi, tetapi harus bisa merangkul, menangkap, merasakan apa yang anak kita rasakan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadikan wawasan tambahan bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, terdapat kesalahan dalam kata-kata yang disampaikan. Tidak terlepas dari sisi manusiawi, yang sempurna datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan itu datang murni dari diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.